Di antara syirik kecil adalah bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Kata Nabi, barang saya bersumpah dengan nama selain Allah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Tidak boleh seorang mengatakan demi Allah dan demi Muhammad, enggak boleh. Saya pernah dengar langsung juga orang begitu. Demi Allah, demi Rasul, enggak boleh. Pernah ada yang bersumpah demi kubah hijau di Masjid Nabawi. Ya, kalau kubah hijau, apa hubungannya dengan kubah hijau di Masjid Nabawi? Demi Ka'bah pun tidak boleh, demi Ka'bah enggak boleh. Makanya di zaman Nabi ada seorang musyrik datang kepada Nabi mengatakan, innakum tusyrikun. Kalian berbuat syirik wahai kaum muslimin. Taquluna wal Ka'bati. Kalian berkata demi Ka'bah. Nabi dapat laporan dari seorang Yahudi. Yahudi ini ngerti mana syirik mana enggak. Maka Nabi SAW kasih tahu para sahabat, kalian jangan bersumpah dengan wal Ka'bati, demi Ka'bah. Diganti dengan wa rabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, demi yang punya apa? Ka'bah. Dengan demi Ka'bah enggak boleh. Kata Nabi SAW, la tahlifu bil amanah. Jangan kalian bersumpah dengan amanah, demi amanat. Enggak boleh. Amanat agung, tapi tidak boleh dijadikan apa? Sumpah. Adapun Allah bersumpah dengan makhluknya, terserah Allah. Allah bersumpah dengan masa, demi masa, wal asr. Allah bersumpah dengan duha, wal duha, wal laili idza saja, wal fajri. Allah bersumpah dengan waktu, terserah Allah. Wa hadzal baladil amin, demi kota Mekah yang aman, terserah Allah. Allah bersumpah. La amruka, demi umurmu wahai Muhammad, terserah Allah. Tapi kalau seorang bersumpah dengan selain Allah, seakan-akan dia mengagungkan selain Allah tersebut disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh seorang bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara syirik kecil yang banyak tersebar di masyarakat adalah pakai jimat. Jimat ini sangat banyak, ya. Saya pernah ceramah di suatu tempat tentang jimat. Orang kampung yang hadir. Saya ceramah, ya. Langsung dia lepas jimatnya di depan saya. Takut tertuduh. Orang-orang Indonesia sudah pakai gelang, terkadang jimat, terkadang bukan. Ada suatu hari ada orang umroh, dia pakai gelang apa? Gelang keren lah, gelang terbuat dari tenunan apa namanya? Kain, keren. Datang orang Saudi satu ceramain dia. Saya bilang itu bukan jimat, Pak. Oh, udah kan orang Saudi gitu apa namanya? Jengkel kalau orang pakai jimat. Ternyata gelang gaya. Laki-laki tidak biasa pakai gelang. Gelang biasanya perempuan, makanya aneh kalau ada laki-laki pakai gelang disangka pakai apa? Jimat. Jimat kata Nabi SAW, man allaqa syai'an wukila ilaihi, man allaqa syai'an faqad asyrak, man ta'allaqa syai'an faqad asyrak. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka dia telah berbuat kesyirikan. Barang siapa menggantungkan sesuatu, maka akan dibuat bertawakal kepada sesuatu tersebut. Apa itu jimat? Segala yang dipakai, yang digantungkan, yang ditempelkan dalam rangka untuk menolak bala atau mengangkat bala. Segala yang ditempelkan, digantungkan, diikatkan dalam rangka menolak bala atau untuk mengangkat bala. Ada seorang sahabat, dia pakai jimat, ketemu dengan Nabi SAW. Nabi bertanya, ma hadhihi? Apa jimat yang kau pakai ini? Apa yang kau pakai? Ada tali dia pakai. Kata dia, minal wahina. Ya Rasulullah, karena saya ada sakit. Kata Nabi SAW, inzi'ha, cabut, buang itu jimat. Fa innaka law mita wa hiya 'alaik ma aflata abadan. Kalau kau meninggal, ternyata masih ada jimat di tanganmu, kau tidak akan selamat selama-lamanya. Ya, kencang Nabi tegur. Karena ini masalah syirik, bukan main-main. Nabi pernah menyuruh sahabat untuk memutuskan seluruh jimat-jimat yang dipakai di onta-onta. Karena kebiasaan mereka. Mereka pakai pasang jimat di onta. Jadi mereka punya tali untuk busur panah, tali busur. Kalau talinya sudah lama, sudah jadi usang, sudah jadi barang antik, dijadikan jimat. Itu kebiasaan orang Arab dahulu. Dijadikan jimat. Mereka ikatkan pada hewan-hewan. Nah sekarang jimat, semua yang diikatkan, digantungkan, ditempelkan. Contoh, seorang pasang jimat di mobilnya, tulisan macam-macam supaya mobilnya tidak kena ain atau tidak tabrakan atau tidak apa, itu namanya jimat. Seorang pasang jimat taruh di dapurnya supaya tidak kebakaran. Ada orang pakai jimat supaya laris dagangannya. Kalau dia pergi ke pasar, dia bawa jimat tersebut. Kalau jimatnya ketinggalan, dia pulang. Seakan-akan rezeki tidak bakalan datang. Dia jadi tawakal kepada apa? Jimat tersebut. Harusnya orang kan kalau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Doa yang indah. Dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya, tidak ada keberhasilan, tidak ada kekhususan kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil au dhal au azil au zal au zlim au zlam au ajhalu jal alaihi. Doa yang sangat indah keluar rumah. Masuk pasar ada doanya. Kita selalu diajar berdoa agar kita senantiasa bertawakal kepada Allah. Nah, jimat merusak itu semuanya. Jimat kebal berkelahi pakai jimat. Berkelahi. Mau jihad pakai jimat.
Kamu kok nggak ikut jihad? Jimat ketinggalan. Kalau saya nggak pakai jimat, nanti saya mati syahid. Tawakalnya sama jimat. Repot. Jimat supaya menang main judi. Dulu saya kecil di Papua. Itu masih kecil, kadang main gambar-gambar itu. Masih kecil-kecil loh. Nanti pasang yang menang dapat. Ada yang bilang, Randa, ada jimat bagus. Apa jimat? Supaya menang main itu, main apa? Gambar. Cari cicak yang ekornya 2. Saya cari waktu itu. Masih kecil-kecil dulu. Oh, saya nggak tahu mau bisa menang lumayan, dapat banyak, bisa dijual dapat duit. Susahnya cari cicak ekor 2 itu gak gampang loh. Satu ekornya aja lagi. Nanti dapat cicak ekor 2, dijemur, dikeringkan, dimasukkan dalam apa? Udah diikat, dipakai, menang terus nanti. Bayangkan jimat untuk menang judi. Sudah judinya rusak, pakai jimat lagi. Macam-macam orang. Jadi jimat sekarang bentuknya macam-macam. Tidak harus digantungkan, terkadang dituliskan. Terkadang dituliskan di badannya, terkadang dalam bentuk tato, terkadang digantungkan, ya. Terkadang diikatkan, terkadang di pinggangnya, bahkan ada yang pakai di kolornya. Benar ya? Termasuk di antara yang jadi jimat yang tersebar di masyarakat adalah foto kiai tuan guru jadi jimat. Banyak itu. Dia tempelkan foto tuan gurunya, kenapa? Untuk menolak bala. Itu mereka yakini. Mereka buka toko, pasang tempel foto tuan guru. Supaya apa? Supaya kalau kebakaran gak jadi kebakaran. Ini namanya jimat. Tuan guru dijadikan apa? Jimat. Ini syirik, tidak boleh. Dan ini banyak tersebar di masyarakat. Sebagian orang menjadikan tulisan Quran sebagai jimat. Dan ini juga rawan. Ya. Hampir tidak ditemukan murni tulisan Quran jadikan jimat. Seringnya tulisan Quran tersebut dipermainkan. Terkadang tulisannya dipisah-pisah, hurufnya dipisah-pisah. Terkadang tulis dari kiri menuju kanan. Terkadang tulisan Quran tapi dicampur dengan raja-raja. Ada angka-angka, ada pagar-pagar, ya. Ada bintang pagar. Jadi raja, ya, macam-macam. Terkadang tulisan Quran ditulis pakai darah haid. Terkadang pakai darah kodok, ya benar. Terkadang ditulis di kulit binatang yang itu najis atau bangkai. Saya punya kawan, dia cerita sama saya. Dia kepala masjid di Masjid Nabawi, ya. Dia datang, dia pergi ke Afrika, dia berdakwah. Banyak orang pakai jimat. Maka dia tantang waktu itu. Yang pakai jimat Quran murni saya kasih hadiah. Ternyata mereka bongkar semua jimatnya. Tidak ada Quran murni, semuanya macam-macam, semuanya ngawur. Ini berbahaya, setan permainkan, mencampurkan Al-Quran dengan apa? Kesyirikan. Kalaupun Al-Quran murni juga tidak boleh, karena Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang Nabi ajarkan Al-Quran dibaca. Orang sebelum tidur baca ayat kursi, qul a'udzu birabbil falaq, atau birabbin nas. Bukan dia tulis di lembaran kemudian tempel. Kalau saya baca capek, baca bola-balik udah tempel lagi, selesai. Semua yang Nabi ajarkan doa, entah dibaca, ditiupkan, diusapkan dengan dibaca, bukan ditempelkan. Oleh karena sunnahnya Al-Quran itu wirid-wirid dibaca, bukan ditempelkan. Apalagi tulisan Al-Quran ditempelkan sama anak kecil. Anak kecil masuk toilet kadang ingusnya kena anu. Apalagi ada orang mungkin pakai Al-Quran kemudian dia maksiat, melihat yang haram, kadang dia berzina, pakai jimat Al-Quran. Ini kan penghinaan terhadap Al-Quran. Maka yang benar bahwasanya jimat hukumnya haram secara mutlak, baik Al-Quran murni maupun selain Al-Quran. Adapun kalau Al-Quran murni maka yang jelas hukumnya haram. Adapun selain Al-Quran maka syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara syirik kecil yang terakhir mungkin tentang tatayur. Tatayur adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, angka tertentu, hari tertentu, bulan tertentu, bunga tertentu, hewan tertentu. Semua dianggap dengan nasib sial. Kata Nabi, at-tiyaratu syirkun. Tatayur adalah syirik. Ya, asalnya tatayur dari tayr, yaitu hewan, zajrut tayr, burung. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah kalau mereka ingin bersafar, mereka datang ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan safar. Kalau burungnya terbang ke kiri, mereka nggak jadi safar. Sehingga jadi istilah tatayur. Dan zaman sekarang masih banyak orang bertatayur. Contoh sederhana saja yang tidak habis pikir sampai sekarang, menganggap angka 13 angka sial. Subhanallah, nggak ada pesawat angka 13, nggak ada. Kursi nomor 13 tidak ada. Hotel-hotel juga tidak ada lantai nomor 13. Karena lantainya cuma 8 ya. Kadang angka 4 dianggap sial. Hotel lantai apa? Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 3A, lantai 5. Subhanallah. Ini yang bodoh siapa? Yang kalau 3 itu yang 4 itu. Takut ditulis lantai sama 3
Nanti kalau punya anak 5, nanti dengan anak pertama, anak kedua, anak 3, 3A. Anak kelima, anak keempatnya mana? Ini anak 3 anak. Jadi dari mana? Kau bisa logika 4 itu sial dari mana? Subhanallah. Ya, enggak, ini istri saya pertama, istri kedua, istri 3, istri 3A. Subhanallah. Dari mana kemudian menganggap itu suatu yang sangat tidak logis, tidak ada ilmiahnya, datang dari negeri barat, negeri kafir, diadopsi oleh orang Islam. Orang takut dengan angka 13. Rumah enggak ada nomor 13. Apa bedanya 13 sama 12? Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Dalam kesialan dan keberuntungan enggak ada. 13 sama 12, 11 12. Aneh, tapi demikian orang takut. Orang takut dengan angka 13 ya. Bolehkah seorang punya anak sampai 13? Boleh. Jangan bilang anak 12A. Anak 13 anak sial. Enggak benar. Tapi itulah tersebar di masyarakat. Makanya waktu saya kemarin pas di Mekah, kebetulan kita tinggal di hotel, ada lantai 13, saya foto. Nih, di Saudi ada lantai nomor berapa? 13. Pesawat ada kursi nomor 13. Apa hubungannya 13 dengan kesialan? Sangat tidak logis. Tapi orang percaya itu adalah pembawa sial. Demikian juga meyakini bulan tertentu hari itu hari sial. Saya pergi ke suatu daerah di bulan Syura, bulan Muharram. Di kampung tersebut mereka meyakini kalau nikah bulan Muharram itu sial. Makanya ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji kalau mau nikah, mau sewa tempat aula pernikahan, mereka sewanya bulan Muharram aja karena murah. Karena nggak ada yang sewa, semuanya menganggap itu apa? Bulan sial. Subhanallah. Sial bagi mereka, untung bagi ikhwan-ikhwannya. Ajib, apa hubungannya bulan sial? Sampai di antara mereka ada yang mengatakan salat Rabu Wekasan, apa namanya? Rabu pertama di bulan apa itu sial, maka mereka mengadakan salat untuk menolak kesialan. Ini salat bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Menganggap hari tersebut hari sial ditolak dengan bid'ah. Syirik ditolak dengan apa? Bid'ah. Enggak benar. Sebagian orang, saya pernah pergi satu daerah juga, mereka selalu wiridan hari Selasa. Kenapa? Kata mereka hari Selasa hari sial. Kenapa? Nenek moyang mereka pernah terkena wabah atau apa hari Selasa. Ya, itu kebetulan hari Selasa. Jangan salahkan Selasa-Selasa yang lainnya. Itu kebetulan hari Selasa, tidak ada hubungannya sial dengan hari Selasa. Saya pernah ketemu orang lagi tidak mau kerja hari pertama hari Sabtu. Waktu saya di Madinah ada perempuan pembantu minta carikan kerja. Saya telepon kawan saya. Ya akhi, ada orang bantulah, dia minta cari kerja. Ya udah, besok suruh kerja tempat saya hari Sabtu. Saya bilang, "Mbak, besok mulai kerja, Mbak ya." "Aduh, besok nggak bisa, Ustaz." "Kenapa hari Sabtu?" "Kenapa hari Sabtu?" "Guru saya larang kalau hari kerja pertama hari Sabtu." Kayak Yahudi aja nggak mau kerja hari Sabtu. Jadi orang yang paling susah itu orang suka tato ya hidupnya susah. Begini nggak boleh, gitu nggak boleh. Gini pamali, gitu pamali. Kemarin di Palu juga begitu. Di Palu kalau orang-orang datang, ente datang sudah dihidangkan makan, ente nggak makan, mereka bakalan sial. Teman saya cerita seperti itu. Harus makan. "Ustaz gimana Ustaz kalau kita udah kenyang?" Tapi mereka bilang nggak boleh, harus makan. Kalau ente pergi nggak makan nanti sial. Ini kan nggak boleh seperti itu. Ya kalau orang udah kekenyangan mau diapain? Ya simpan di kulkas, besok saya makan. Atau nggak bungkus, harus makan, nggak boleh bungkus. Ya nggak sial. Potong kuku depan pintu katanya apa? Sial. Ya subhanallah. Ya. Ada burung hantu hinggap di rumah, bahaya. 2 ekor, bahaya. 2 orang, bahaya. Coba, berarti ada 2 orang yang kan celaka. Padahal burung hantunya lagi bermesraan suami istri. Sial-sialin. Akhi, saya punya kawan, punya kebun sawit ya. Luas kebun sawitnya. Kebun sawit itu punya hama tikus. Untuk melawan hama tikus tersebut ada 2 cara. Kalau di Papua mereka dengan ular kobra. Ekosistem tetap berjalan. Ular kobra itu untuk makan apa? Tikus-tikus. Kalau di tempat lain, di tempat teman saya dengan pelihara burung hantu. Jadi mereka mengembangbiakan apa? Burung hantu. Untuk makan apa? Tikus-tikus tersebut. Ini burung hantu sial semua dikembangbiakan. Ya dari mana? Apa hubungannya burung hantu dengan kesialan? Kata Nabi, walaham. Tidak ada kesialan berkaitan dengan burung hantu. Inilah yang membuat repot sebagian kaum muslimin. Mau nikah, kamu lahir bulan apa? Lahir malam Jumat Kliwon. Kamu malam Sabtu Legi. Itu hitung-hitungan. Pakai rumus forecast keluar. Kamu nggak boleh nikah lagi kecuali 7 bulan lagi. Waduh, sial, bener ya. Ini bikin susah orang seperti itu. Mau nikah sekarang nggak boleh, ini bulan sial, tunggu. Gimana? Siapa ngajarin sebelum? Makanya buku-buku primun itu buku-buku syirik, bakar dan buang. Itu buku-buku apa? Kesyirikan. Buku-buku kejawen yang kesyirikan. Kejawen yang baik kita pertahankan, kejawen yang kesyirikan dibuang, dibakar, nggak boleh dibiarkan karena itu mengajarkan kepada kesyirikan.
Ya. Baik.